Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biridha'illahi ta'ala wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati abaihi wa ummahatihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada'i was sahabati wat tabi'in wat tabi'i tabi'in minal ulama'il amilin al musannifin wal muhaddisin sultan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al Jailani qaddasallahu asrarahum summa ila hadrati Allah la ya'ina makanu imma syarikal ardi lama ghadiyashan summa ila hadrati Syekh Abdullah bin Husain bin Muhammad bin Hazim Ba'alawi wa Syekh Masta'in Amin wal jami'i asatidina alladina sabaquna bil iman ghafarallahu lahum wa sadara ayubahum wa ya'li darajatihim bil jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa a'adda 'alaina min barakatihi. Amin. Kita di sini melanjutkan materi tentang maksiat badan. Wal washmu wa hajrul muslimi fawqa salasi. Wal washmu lan gawe andeng-andeng, membuat tai lalat. Wa hajrul muslimi lan ngeneng wong muslim fawqa salasi ing dalem sak dhuwure telung dina. Fawqa salasi ing dalem sak dhuwure telung dina illa li udran kejaba krana udur syar'iyyan kang bangsa syariat. Wa mujalasatul mubtadi'i lan awar lungguh wong kang ahli bid'ah. Lan awar lungguh wong kang ahli bid'ah awil fusaqi utawa wong kang fasik. Lil inasi krana ngayem-ngayemi. Lil inasi krana ngayem-ngayemi. Walabsu dhahabi lan nganggo emas. Wal fiddati lan perak. Wal hariri lan sutra. Auma utawa perkara aksaruhu kang utawi akeh ma. Aksaruhu kang utawi akeh ma. Waznan ing dalem timbangane iku minhu sangking harir. Minhu iku sangking harir. Lirrajuli kedue wong lanang albaligi kang balik. Illa khotamul fiddati kejaba ali-ali perak. Illa khotamul fiddati kejaba ali-ali perak. Termasuk maksiat badan di sini adalah membuat tai lalat. Baik membuat tai lalat di wajahnya, di tangannya maupun yang lainnya. Di sini hukumnya adalah haram, termasuk bagian daripada maksiat. Ya, misalkan dengan tujuan tadi kita jamul atau di situ mempercantik diri, ini hukumnya maksiat. Dasarnya apa? Kenapa di situ dihukumi maksiat? Karena ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di situ berbunyi la'anallahu al-washimati wal mutawashimah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu melaknat orang yang membuat tai lalat dan dibuatkan tai lalat. Ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ ada unsur merubah ciptaan Allah. Kemudian termasuk maksiat badan berikutnya adalah wahajrul muslim fawqa salasi. Tidak mau berbicara terhadap sesama muslim di atas 3 hari. Misalkan ketika
kalian memiliki permasalahan pada temannya, pada saudaranya, ini tidak boleh mendiamkan diri di atas 3 hari. Kok sampai ini terjadi? Maka di situ dalam sabda Rasulullah, la yahillu lil muslim ayyahjur akhahu fawqa salasi ayyam faman hajarahu fawqa salasi ayyam famada dakhalan nar. Kok terjadi? Kemudian di situ sampai pada hari ketiga ke atas itu. Ini kok sampai dia mati. Maka di situ orang tersebut akan dimasukkan ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Ini jadi ketika kita punya permasalahan maka di situ tidak boleh mendiamkan, tidak mau berbicara di atas 3 hari. Ini kecuali ada pengecualian di sini. Kecuali kita diamnya di situ ada suatu udzur yang berupa udzur syar'i. Contohnya apa udzur syar'i di situ? Orang yang kita tidak ajak bicara ini adalah orang fasik. Orang fasik itu gambarannya orang yang di situ dia senantiasa melakukan kemaksiatan. Maka tidak berbicara pada orang fasik seperti ini, meskipun toh di atas 3 hari ini tidak masalah, ya, tidak masalah. Wa mujalasatul mubtadi, kemudian termasuk maksiat badan berikutnya adalah duduk bersamaan orang-orang yang ahli bid'ah. Bid'ah yang dimaksud di sini adalah bid'ah yang sayyi'ah. Perlu diketahui dalam sabda Rasulullah di situ, dalam sabdanya kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap bid'ah itu kullu bid'atin dolalah. Kullu bid'atin dolalah. Di situ sebagian dari bid'ah itu ada yang sesat. Wa kullu dolalatin finnar. Dan bid'ah itu, pelaku bid'ah itu akan dimasukkan neraka ini ya. Jadi kalau kita mengacu tentang masalah kullun yang di situ diulang 2 kali, maka kullun yang pertama dengan kedua itu beda. Jadi bukan memutlakkan semua bid'ah itu masuk ke neraka, tidak, tetapi di situ sebagian dari bid'ah itu akan dimasukkan ke neraka. Oleh karena itu ulama ada yang membagi bid'ah menjadi 3. Ada yang membagi bid'ah menjadi 5. Ya. Di antara di situ adalah ada yang namanya bid'ah wajibah. Bid'ah yang wajib. Contohnya apa? Contohnya adalah membukukan Al-Quran. Pada masa Rasulullah SAW Al-Quran ini belum terbukukan sebagaimana yang saat ini ada. Jadi pada zaman Rasul Al-Quran itu tertulis di mana-mana, ada yang di pelepah kurma, ada yang di kulit, ya, ada yang di situ di bebatuan, ya, ini di mana-mana. Sehingga ketika Rasulullah SAW itu wafat, kemudian kepemimpinan digantikan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ketika itu sahabat Abu Bakar As-Siddiq dimintai oleh sahabat Umar bin Khattab untuk membukukan Al-Quran. Namun di situ jawaban dari Abu Bakar yang pertama di situ tidak, karena Rasulullah tidak melakukannya. Jadi termasuk bid'ah. Namun ketika melihat para sahabat-sahabat yang di situ hafal Al-Quran ini pada meninggal gugur, ya, mati syahid. Di sini sahabat Abu Bakar As-Siddiq mikir ulang, berpikir, mengkaji ulang. Akhirnya apa yang beliau sampaikan yang pertama ini diganti dengan mau membuka Al-Quran, di mana
panitia dari pembukuan Al-Quran ini adalah sahabat Zaid. Jadi dulu juga sudah terbentuk panitia ya. Maka kalau sekarang sudah ada panitia pembukuan ya, sebagaimana di situ yang kalian lakukan dalam pembukuan karya ilmiah, di situ ada tim-timnya. Ini juga seperti itu. Ya. Namun pada masa sahabat Abu Bakar As-Siddiq, pembukuan Al-Quran ini belum selesai. Akhirnya di situ dilanjutkan pada masa Utsman, karena di masa Umar bin Khattab ini beliau tidak sempat menyentuh Al-Quran itu. Karena pada waktu itu ada suatu permasalahan yang luar biasa di dalam agama Islam sendiri itu ya. Kemudian tadi dilanjutkan pada masa Khalifah Utsman bin Affan, yang alhamdulillah Al-Quran ini bisa atau dapat terbukukan. Oleh karena itu dinamai dengan Rasem Utsmani, karena Al-Quran itu selesai pada masa zaman Utsman bin Affan. Meskipun toh Al-Quran itu selesai dibuka pada zaman Utsman bin Affan, namun di situ Al-Quran yang ada itu belum ada nuktohnya, belum ada titiknya, belum ada harokatnya, belum ada. Jadi Rasem Utsmani itu tanpa ada suatu titik, tanpa ada suatu harokat. Ini Rasem Utsmani yang ada pada masa zaman sahabat Utsman bin Affan. Nah, pembukuan Al-Quran itu termasuk adalah bid'ah wajibah. Karena apa? Seandainya Al-Quran itu tidak dibukukan, maka kita sebagai umat yang termasuk jauh dari masa Rasulullah, daerahnya juga jauh dari Arab, kita tidak tahu ya, tidak tahu. Tetapi berkahnya adanya pembukuan tersebut, ini kita bisa mengetahui Al-Quran, sehingga Al-Quran itu tetap terjaga sebagaimana di situ sabda Rasulullah, firman Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kemudian ada yang namanya bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Sebagaimana di situ adalah contohnya tentang masalah azan yang dilakukan pada masa sahabat Utsman bin Affan, di mana ketika itu pada zaman Rasulullah, pada zaman sahabat Abu Bakar belum ada azan Jumat dua bentuknya. Jadi azan Jumat dua kali ini baru muncul pada zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Karena apa? Karena umat Islam ketika itu berkembang begitu pesatnya, sehingga karena pesat dalam rangka untuk memanggil orang Islam untuk melaksanakan salat Jumat ini susah banget. Oleh karena itu beliau sahabat Utsman bin Affan menambahkan jumlah daripada azan yang pertama pada zaman Rasulullah itu sekali, kemudian ditambahkan satu menjadi dua. Adapun tentang pembacaan Maulid Al-Barjanji Diba, ini bentuk daripada bid'ah yang hasanah. Ya, bid'ah hasanah. Karena di situ menjelaskan pembacaan tentang masalah sejarah Rasulullah, ya, di mana tentang masalah pembacaan manakib ini sudah ada semenjak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Oleh karena itu pada zaman Rasul itu ada yang namanya manakib dari sahabat Hamzah dan yang lainnya. Ini ada seperti itu. Kemudian ada yang namanya bid'ah sayyi'ah. Bid'ah sayyi'ah ini adalah bid'ah yang mana di situ akan menghancurkan misi daripada Islam itu sendiri. Ya, ini bid'ah sayyi'ah. Contohnya di situ melarang sesuatu yang oleh Islam itu dilakukan. Ini termasuk bid'ahnya bid'ah sayyi'ah.
Contohnya di situ banyak sekali ya. Nah, banyak sekali. Wa mujalasatul mubtadi'i, duduk bersama orang-orang ahli bid'ah. Orang itu kalau duduk bersama orang-orang yang seperti itu, maka nanti dikhawatirkan dia akan terjerumus masuk ke dalam golongannya. Maka di situ harus dihindari. Awal fusak, atau di situ duduk dengan orang fasik, orang yang di situ suka minum minuman keras, orang yang di situ sering kali meninggalkan kewajiban. Ini termasuk orang fasik. Maka seseorang yang di situ dia tidak mampu untuk merubah, tidak mampu untuk mendakwai orang-orang fasik, duduk bersama mereka ini tidak boleh, termasuk bagian daripada maksiat. Namun ketika di situ kok dia mampu untuk merubah tersebut, maka ini boleh, termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, termasuk amar ma'ruf nahi mungkar ya. Ini. Terlebih ketika duduknya tadi dalam rangka supaya mereka itu terlindungi ya. Ini tidak boleh. Walam sudhahabi wal fiddati wal harir. Kemudian memakai emas, perak, sutra bagi seorang laki-laki yang sudah balik. Kalau untuk perempuan bebas, kalian pakai emas bebas, ya. Karena sejatinya seorang perempuan di situ adalah sebuah hiasan, ya, hiasan. Al-mar'ah ini adalah sebuah hiasan. Kemudian sutra, yang mana sutra tersebut itu nilainya 100% tidak boleh. Tapi kalau hanya beberapa, ini tidak masalah. Atau di situ seorang laki-laki yang di situ misalkan dengan tujuan memakai sutra dalam rangka penyembuhan, misalkan itu baru boleh. Jadi salam korenah adalah darurat. Saya lanjutkan. Wal khulmantu bil ajnabiyati. Wal khulmantu lan ana tempat sepi, atau istilahnya persepen, bil ajnabiyati kelawan wadon liya, wasafarul mar'ati lan lungone wong wadon, bi ghairi nahwi mahramin kelawan sepadane liyane mahram, wastihdamul hurri lan amreh leladen atau minta dibantu wong kang merdeka karhan krana meksa, wal istihfafi lan menghina, menertawakan, boleh menghina, bil ulama'i kelawan ulama, wa bil imami lan menghina wong imam al adili kang adil, wa bi syaibi lan menghina pemuda al muslimi kang muslim, al muslimi kang muslim. Termasuk maksiat badan berikutnya adalah berada di tempat sempit antara seorang laki-laki dan perempuan, atau istilahnya adalah pacaran. Ini termasuk bagian daripada maksiat. Ingat, ketika ada seorang laki-laki dan perempuan, ini pasti ada orang ketiga yang di situ adalah setan, di mana setan tersebut nanti akan membujuk keduanya untuk melakukan suatu kemaksiatan yang nantinya dapat atau di situ berzina. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Tidak boleh mendekati zina, pacaran seperti itu dan yang lainnya. Ini berdekatan seperti tidak boleh. Oleh karena itu ketika kalian kepengin menjalin suatu hubungan dengan seorang laki-laki kangkang misalkan, maka mintalah kepada orang tua kalian untuk dicarikan jodohnya, sehingga ketika sudah dapat jodoh, sudah menikah, nanti sudah aman, tidak ada unsur fitnahnya, juga tidak ada kemaksiatan
ya gitu ya. Ini adalah pesan karena di kelas aliyah ya yang sebentar lagi mutakharijah ini sudah macam ya, sudah macam ini. Kemudian wasafarul mar'ati bi ghairi nahwi mahramin, perginya seorang perempuan tanpa adanya mahram. Ini tidak boleh. Jadi ketika seorang perempuan keluar, ini harus bersamaan dengan mahramnya, baik itu suaminya maupun ayahnya. Oleh karena itu tradisi atau adat yang dilakukan ketika sambangan itu yang nyambang itu harus mahramnya, tidak boleh di situ selain mahram ya, tidak boleh. Karena nanti khawatir ada suatu fitnah. Meskipun toh di situ perginya untuk beribadah haji ya, haji baik haji sunnah maupun wajib atau umroh ya, ini tidak diperbolehkan bagi seorang perempuan itu bepergian sendiri. Wastihdamul hurri karhan, kemudian meminta bantuan terhadap orang yang merdeka dengan paksa, sebagaimana yang terjadi pada zaman dahulu penjajah. Ini ada peristiwa Romusa di mana orang atau mbah-mbah kita dulu itu dipaksa untuk bekerja rodi ya, kerja rodi tanpa dibayar ya, malah tambah dikasih disiksa. Ini hukumnya adalah haram, termasuk bagian daripada maksiat. Oleh karena itu Rasulullah bersabda, innallaha yajibu ar-rifqa fil amri kullih wa karahu ar-ramli, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menyukai yuhibbu rifqa, menyukai belas kasihan di dalam segala bentuk perkara. Ya. Maka ketika di situ kalian ini memiliki suatu karyawan, ya di situ harus diperlakukan dengan halus, tidak boleh kasar. Wal istighfar bil ulama, kemudian termasuk maksiat badan berikutnya adalah menghina ulama. Ingat, ulama di situ adalah pewaris Nabi dalam sabdanya, al ulama warasatul anbiya, ulama pewaris Nabi. Maka ketika ada seseorang itu menyakiti ulama, sama halnya dia itu menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabil imam al-adil, kemudian menyakiti, menghina seorang imam yang adil. Ya, ini juga termasuk maksiat, baik menyakitinya lewat media sosial yang marak sekarang ini kan musimnya media. Ini ketika ada seseorang menyakiti seorang imam yang adil lewat media maupun secara langsung, maka di situ hukumnya adalah haram, termasuk bagian daripada maksiat. Lalu siapa imam adil itu? Yaitu imam-imam yang di situ dia senantiasa memikirkan rakyatnya, ngayomi. Itu adalah seorang imam yang adil. Abi Syaib al-Muslim kemudian menghina seorang pemuda muslim, ini juga tidak diperbolehkan, hukumnya adalah haram. Oleh karena itu kita diajarkan di dalam Islam untuk senantiasa menghormati yang besar, menyayangi yang kecil, sebagaimana di situ dalam sabdanya, laisa minna man lam yukir kabirona wa lam yarham saghirona, bukan termasuk golonganku, kata Rasul, seseorang yang di situ tidak mau memuliakan, tidak mau mengagungkan orang yang di situ usianya lebih tua. Maka ketika kita melihat kakak kelas atau ketika melihat orang yang lebih sepuh usianya, ini kita harus menghormati, memanggilnya dengan sebutan mbak, bukan di situ namanya. Itu termasuk bagian daripada menghormati. Kemudian menyayangi orang yang lebih kecil, sebagai siswi kelas 3 yang di situ memiliki adik kelas banyak, kelas 10, 11 atau 1, 2, ini harus disayangi, jangan sampai di situ
adik kelasnya itu dimusuhi, dibully, tidak boleh, karena itu bukan termasuk ajaran Rasulullah SAW dan itu dilarang di dalam agama Islam. Mudah-mudahan pertemuan ini ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.